Halo, selamat pagi. Selamat jumpa dengan Pak Abi dalam pembelajaran kita IPS. Ya, baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai, harapan Bapak kita semakin tetap semangat, ya, walaupun dalam situasi ya masih juga belum baik. Oke, Bapak tetap semangat. Baik, hari ini kita masuk ke bagian terakhir dari pelajaran IPS kita pada bab 3. Ya, ini dia topiknya hari ini. Hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Itu topik hari ini. Ya, topik hari ini. Baik, untuk itu mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran atau indikator yang mau kita capai pada pagi hari ini. Ya, nah ini dia. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan faktor penyebab kelangkaan. Ya. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara pasar dengan distribusi. Harap Bapak sudah mengerti distribusi ya. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan peran pasar dalam memenuhi kebutuhan. Nah, 3 ini yang mau kita jabarkan, kita pelajari bersama pagi hari ini. Oke, baik, untuk memulainya mari kita lihat dulu gambar-gambar berikut ini ya. Nah, ada 3 gambar, ada 4, ini 2, lalu yang ketiga dan yang keempat. Oke, dari gambar ini apa yang mau kita lihat? Ya, apa yang mau kita lihat? Mari kita lihat dulu penjelasan atau lanjutan dari materi kita hari ini. Nah, kita masuk dulu bagian pengantar ya. Belakangan ini kondisi curah hujan di beberapa wilayah Indonesia cukup tinggi. Akibatnya banjir tidak dapat dihindari, termasuk di Jakarta. Meskipun banjir sudah mulai surut dan masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal, peristiwa ini menyebabkan persediaan kebutuhan pokok mengalami kelangkaan. Ya, nah terutama kebutuhan pangan. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar. Kenapa? Karena keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki banyak barang atau jasa pada sistem pengolahan dari sumber daya yang dikelola. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan sebuah usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ini ya pengantar. Oke, baik kita lihat dulu kelanjutan mengenai topik kita. Nah, faktor penyebab apa dari kelangkaan itu? Nah, ada pun beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah sebagai berikut. Ini dia. Ya. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Ya, perbedaan letak geografis. Jadi, masing-masing wilayah memiliki kekhususan. Kenapa? Karena lokasi mereka beda. Nah, ini faktor menyebabkan kelangkaan. Contoh misalnya ya, di daerah Samosir berbeda letak geografisnya atau posisinya atau keunggulannya dibanding dengan daerah Bestagi. Nah ini ya, baik jabarannya, masing-masing daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda dan tidak tersebar secara merata. Ada daerah yang subur sehingga sumber daya seperti sayur mayur dan buah-buahan sangat berlimpah.
Ada juga daerah yang tandus namun kaya akan sumber daya seperti minyak bumi dan gas alam. Perbedaan inilah yang menyebabkan sumber daya menjadi langka. Nah, itu yang tadi, ya. Baik, kita lihat yang kedua. Pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan, ya, antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Oke, ini dia. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi. Maksudnya apa? Nah, artinya sebelum Bapak baca penjelasannya bahwa begini, bisa dijelaskan seperti ini. Untuk memproduksi suatu barang, pihak produsen yang mencetak itu atau menghasilkan itu memiliki keterbatasan. Nah, ini maksudnya, ya. Biar jelasnya, mari kita lihat. Kemampuan produksi barang dan jasa didukung oleh beberapa faktor produksi: sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keempat faktor produksi ini terbatas jumlahnya, sehingga akan mempengaruhi produksi barang dan jasa itu sendiri. Nah, ini keterbatasan produksi. Ya, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Nah, di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, serta di negara berkembang, justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Ya, jadi tidak seimbang, tidak sama, beda-beda. Nah, kita lihat yang kelima. Nah, faktor penyebab kegagalan yang terakhir ini adalah bencana alam. Ya. Bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang sulit diprediksi oleh manusia. Nah, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya dapat menyebabkan kerusakan bangunan, menghancurkan sumber daya alam yang ada, hingga menimbulkan korban jiwa. Nah, ini 5 faktor penyebab kelangkaan. Oke, baik, kita lihat lagi lanjutan. Nah, apa keterkaitan antara pasar dengan distribusi? Pasar di satu sisi, distribusi satu sisi. Artinya distribusi, ya, peredaran barang, ya, biar barang yang diproduksi itu dinikmati oleh masyarakat, itu masuk distribusi. Oke, baik, kita lihat penjelasannya. Nah, hubungan antara pasar dan distribusi dapat dilihat dari peran pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Ya, perannya apa? Nah, ini kita lihat. Yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumen. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Kenapa? Paling tidak dia memiliki keuntungan yang bisa dipertahankan agar bisa memproduksi kembali barang itu. Nah, itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, apa peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan? Ya, nah ini. Satu, peranan bagi produsen.
ya, yaitu dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Sehingga pasar dalam hal ini tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Berperan pasar. Ya. Yang kedua, B. Peranan bagi konsumen, bahwa dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Ya, ini. Nah, yang berikutnya, peranan bagi pembangunan. Pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Ini. Yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia, bahwa pasar dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar, berarti semakin membuka kesempatan kerja. Dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ya, ini peranan pasar. Oke? Baik, anak-anak Bapak. Hari ini sampai di situ dulu maaf kita. Jadi harapan Bapak tetap semangat, ya. Selain itu, sesudah kita dengar penjelasan tentang ini, maka kita mengerti, oh berarti berguna dong pasar itu, ya kan? Berguna pasar itu untuk kebutuhan pribadi saya, masyarakat, dan juga untuk pihak-pihak yang terlibat dalam hal itu. Oke? Baik. Sampai di situ dulu anak-anak Bapak. Sampai jumpa kembali dengan Bapak. Ya, dan salam.